Bukit atau kelas Layo, lanjutkan tentang apa Wan yang kamu mau ngajarin apa tuh? NS2 ya, apa namanya? Omnet Pak. Opnet ya. Iya. Ya baik. Nah di dalam network management yang selalu kita bilang bahwa ada apa namanya, ada semacam pendekatan untuk memberikan gambaran seperti apa FCAPS itu, seperti apa network management itu. Nah, pendekatan yang pertama adalah FCAPS. Nah, FCAPS ini terdiri dari Fault Configuration Management Accounting, ya, Fault Configuration Accounting Performance and Security. Nah, itu FCAPS. Nah, Fault Management, nggak tahu nih, kelas ini Wan sudah sampai mana Wan ya? Saya lupa Wan, kelas ini Wan. Kemarin sudah sampai di ini Pak, pemahaman tentang NMS, bagian-bagian dari NMS itu kan ada ini Pak, ada tahu di mana sih di configuration nggak, configuration management. Configuration ya. Ya. Baik. Configuration management. Nah, jadi yang kedua adalah configuration management. Nah, kalau di fault management itu banyak sekali bicara tentang bagaimana kita bisa membuat suatu sistem yang bisa memberikan notifikasi. Pada ujungnya adalah notifikasi. Misalkan kita bicara heterogeneous network yang apa namanya yang sudah kompleks ya, seperti itu, banyak kantor cabang, banyak aplikasi yang dibangun, banyak user dan sebagainya. Nah, problem pertama adalah di fault management. Maksudnya fault management itu adalah bagaimana kita bisa bisa membuat notifikasi ya untuk pada saat terjadinya kegagalan sistem. Nah, itu namanya fault management. Jadi intinya di fault management adalah memberikan notifikasi dari banyak perangkat-perangkat yang existing di tempat kita. Nah, sedangkan yang kedua adalah configuration management. Nah, di configuration management ini fokus kepada bagaimana kita bisa mengkonfigurasi ya. Nah, di konfigurasi ini kita bagi menjadi 3, yakni physical, yang kedua adalah configure, dan ketiga adalah logical atau result of configure process. Nah, di physical configuration ini benar-benar di layer physical. Maksudnya layer physical itu benar-benar kita bicara tentang hardware, ya, komponen-komponen hardware. Bicara tentang konfigurasi OS, konfigurasi server, dan sebagainya. Sedangkan configuring itu adalah bagaimana kita mengkonfigurasinya. Ada router, di situ ada routing table, ada switch, di situ ada VLAN, ada server, di situ ada HTTPS, ada HTTPD, ya kan, ada web server dan sebagainya. Sedangkan di logic konfigurasi adalah bicara tentang parameter, value dan sebagainya. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan di dalam konfigurasi yang menjadi main issue yang pertama adalah masalah discovery and auditing, configuring setting, sinkronisasi, backup, restore, dan image management. Maksud dari auto discovery and auditing ini adalah di sini ada enggak ya? Nah, ini. Contohnya adalah tentang masalah management areas, need current physical and logic configuration of the network. Nah, konteks dalam discovery ini adalah bagaimana kita bisa menemukan ya inventory to device, license, line card. Jadi ini sangat berhubungan dengan masalah dokumentasi. Sedangkan audit ini ya bicara tentang auditing, ya, mengaudit. Jadi setelah dikonfigur, ada satu tahapan sebelum produksi kita melakukan analisis. Nah, biasanya analisis ini dilakukan dengan cara auditing. Diaudit tidak hanya dalam konteks security, tapi audit konfigurasi ya, konfigurasi router, server, network kita dan sebagainya itu. Oke. Apa lagi ya?
Provisioning. Oke, sebentar. Dalam ini yang perlu saya jelasin. Nah, masalah berikutnya adalah tadi ini, masalah tentang ini tadi saya balik lagi. Masalah yang kedua adalah configuring setting ya, provisioning. Jadi setelah tadi di audit, lalu kita melakukan yang namanya provisioning, meyakinkan ya, mengkondisikan bahwa memang network itu akan jalan stabil. Yang ketiga adalah synchronization. Synchronization ini kalau kita bicara tentang masalah data yang distribute, kalau kita bicara server yang load balancing, kita bicara sumber data yang diletakkan di banyak tempat, storage yang di banyak tempat, kita bicara cloud, kita bicara storage, kita bicara pembagian tasking dari server. Nah, pada saat kita membahas itu, kita akan menjadi fokus kepada namanya sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini identik dengan upaya kita untuk menjadikan data kita up to date, Nah, data di sini bisa jadi data yang sifatnya database, ya, databases, pangkalan data, di mana database-nya tersebar ada di 3 tempat. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan agar data itu bisa sinkronis satu dengan lainnya. Kalau misalnya ditanya kenapa data harus disebar, kenapa tidak terpusat? Jawabannya adalah dalam konteks load data yang tinggi, dalam konteks hit traffic yang 1 detik sampai dengan jutaan penulisan ya, write and read dalam 1 detik, misalkan aja ratusan ribu sampai jutaan kali dalam penulisan, sangat riskan jika kita menggunakan pendekatan sentralistik. Nah, pendekatan yang biasa orang nyebutnya adalah distribusi, terus di RC, disaster recovery center, terus lagi orang nyebutnya sebagai mirroring dan sebagainya. Nah, pada saat data ini disebar di banyak tempat, misalnya 3 tempat, fokus berikutnya adalah pada masalah validasi data. Validasi data ini, kenapa harus validasi data? Karena pada saat ada 3 tempat, dari 3 tempat ini, apakah kita menggunakan pendekatan primary secondary, maksudnya primary secondary ini adalah ada dari 3 tempat, dari 3 titik tadi, primary-nya mana nih? Misalkan aja server pertama itu di Palembang, server kedua Jakarta, server ketiga di Surabaya. Nah, kita ingin melakukan apa nih pada saat ada tiga tempat menyimpan data ini? Apakah dia menjadi primary-nya kota Palembang, ataukah jadi di Jakarta tadi, ataukah di Surabaya? Nah, pada saat dia primary berarti dia utama. Nah, secondary ini dia melakukan backup, menyimpan informasi backup atau menjadi sebagai mirroring. Nah, pada saat data di 3 tempat ini di 3 tempat ini yang berbeda, maka ada satu main issue, ya, ini adalah sinkronisasi untuk masalah validasi data. Kenapa? Karena data tadi tersebar. Nah, pada saat bicara sinkronisasi ini, kita akan bicara juga konfigurasi, ya. Konfigurasi, kenapa bicara konfigurasi? Karena ada 3 tempat, datanya disimpan di Palembang, detik itu juga data disimpan di Jakarta dan Surabaya. Pada saat Palembang failure, maka primary di Jakarta dan secondary ada di Surabaya. Pada saat Jakarta juga failure, misalkan aja force major, maka Surabaya menjadi primary. Nah, namun Jakarta, Surabaya, Palembang menjadi primary atau bolak-balik, berarti kan data yang di Jakarta atau di Surabaya juga harus sama datanya dengan ada di Palembang. Begitupun sebaliknya, pada saat Palembang failure, Surabaya jadi primary, berarti data Surabaya itu harus sama dengan data yang barusan saja disimpan yang ada data di Palembang. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, yang berikutnya adalah backup, restore, konfigurasi. Konteks restore ini sangat banyak dibahas pada saat sudah bicara masalah ransomware salah satunya, ya. Jadi perlunya data yang bisa direstore setelah di backup, ya, kayak gitu ya, datanya bentuknya data mentah, di backup, lalu nanti pada saat terjadi permasalahan maka datanya bisa direstore dengan cepat. Makanya konsep-konsep software defined network dan sebagainya ini sangat memungkinkan kita dengan cepat bisa melakukan restoring data. Pada saat bicara
restoring data dan bicara backup data, ya konfigurasi dan restore data, kita akan bicara tentang masalah image management. Nah, backup dan restore ini menghasilkan sebuah data mentah, ya. Backup, jika kita membackup server kita, apakah kita membackup VM-nya, ya kan? Apakah kita membackup web server atau membackup database? Kan ada banyak kan. Jadi kalau misalkan konteks web server, apa yang di backup nih? Di backup database-nya, yang di backup adalah OS-nya, atau yang di backup adalah VM-nya. Jadi kita membackup, kalau misalkan kita membackup VM-nya, berarti kita satu gelondongan akibatnya. Tapi kalau kita membackup VM, datanya akan besar, bisa sampai bergiga-giga, karena yang kita simpan tidak hanya data mentah dari data utama kita, tapi juga sistem operasi dan virtual mesinnya juga, seperti itu. Tapi itu yang paling secure lah. Nah, pada saat kita membackup data, dia akan menghasilkan file mentah yang sering disebut sebagai image. Ini data image-nya. Data image-nya ini bisa sampai tera, ya, sampai terabyte, ya, disimpan di suatu tempat yang nantinya data image ini akan bisa direstore pada saat network kita jadi failure. Nah, namun kan dalam konteks sekarang backup ini sudah sangat modern, konsep-konsep cloud computing. Kalau dulu kan kita menggunakan script setiap sore jam 4 sore kita backup sistem, otomatis menyimpan image, ya kan, jam 4 sore. Berarti pada saat terjadi failure jam 5 sore, kita hanya punya data sampai jam 4 sore, berarti ada jeda 1 jam data yang loss. Nah, kayak gitu. Ini kan berbahaya jika datanya bicara tentang data sangat kritikal, ya kan. Nah, dengan metode-metode yang sekarang, teknologi sekarang, cloud computing yang sekarang ini sangat mungkin membackup bisa hitungan menit, ya, hitungan detik, malah hitungan detik. Jadi terjadi failure 1 menit sudah dari setelah kita image, maka dia bisa kembali ke restore seperti semula. Seperti itu. Ya itu, oke. Apa lagi tadi? Nah, di sini juga dikenalkan istilah namanya QS, Service Management Layer. Jadi ada layer-layer namanya Element Management Layer, Network Management Layer. Network Management Layer seperti kita kenal di layer 3, IP address, nest masking, routing, protokol, ya, dan sebagainya. Nah, lalu ada lagi yang namanya Service Management Layer, yang layer yang paling atas namanya Service Management Layer. Management Layer ini contohnya adalah QS. Contohnya adalah quality of service. Dan jadi ada suatu layanan yang kita sebut sebagai QoS. Jadi misalkan kita ingin mengukur berapa layanan kita kepada customer, maka pendekatannya adalah menggunakan QoS. QoS ini ada parameternya, salah satunya adalah jitter, ya, jitter, ada 4 parameter di QoS ini, di quality of service ini, untuk mengukur tingkat layanan kita kepada customer. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi yang penjelasan saya tadi kan. Jadi bagaimana kita mensinkroniskannya laporan-laporan tersebut, data-data tersebut dalam suatu pangkalan data. Nah, ini tadi saya cerita tadi. Backup, restore, consent, configuration file, backup, working configuration, not single backup, history of change, dan sebagainya. Ini tadi saya cerita. Image management deal with actual image software, image running on routers. Jadi image yang ada di VLAN, yang ada di routing, ini juga bisa kita backup. Pada saat nanti terjadi problem, bisa dengan cepat kita melakukan restore konfigurasi tersebut. Nah, inilah pendekatan namanya software defined network itu. Oke, apa lagi ya? Mungkin saya ada rapat ini, Wan, jam 2.15 ini, Zoom juga. Mungkin itu, Wan, dari saya tentang masalah configuration management.
hari apa ya bisa gabung sama kelas satunya ya, Wan? Kemarin kan rencananya Rabu, Pak. Cuman Rabu itu mereka nggak bisa, Pak. Jadi hari Kurang tahu apa mereka yang unggulan yang IPA kelas Palembang bisa atau enggak. Jumat bisa nggak Jumat ya? Jadi nanti ketemu sekali lagi sama saya terakhir, biar sama dengan kelas satunya. Jumat bisa nggak? Jumat jam berapa, Bang? Kita itu, Bang? Jam ini, Pak, jam setengah 9. Bisa nggak Jumat kalian ya? Kalian bisa nggak Jumat? Ya jawab, Man, mereka, Wan. Nanti di chatting aja, Wan. Bisa nggak mereka Jumat setengah 9 gabung sama kelas Layo? Ini kelas Bukit kan? Kelas Bukit. Bisa nggak? Kalau memang bisa, kenapa tidak digabung nanti terakhir dengan saya? Ya, Udah UTS belum, Man? belum, Pak. Sudah berapa kali pertemuan ini? Sudah hampir 8, Pak. Ya sudah, Wan. UTS aja dulu, Wan, nanti minggu depan. Oke, Pak. Nanti aku koordinasi Bicara dengan tentang, Bapak ya. Enggak, bicara tentang ini, Wan, tentang SLA, Wan. Oke. Buatlah tugas tentang SLA, buat apa? Ya, UTS lah, Wan. Siap. Oke, nanti ditanya, Wan, ya. Ya, Wan, makasih, Wan. Assalamualaikum. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Siap. Halo, halo. Iya, halo Kak. Jadi kira-kira kapan hari Jumat bisa nggak? Siang saya nggak bisa, siang. Siang ada yang ngambil jarum langit nggak kalian? Ada Kak. Pagi bisa nggak? Atau masih tidur? Biar kita sama kelas dengan kelas. Sepertinya bisa Kak. Bisa ya? Diskusi di grup bisa Kak. Oke. Iyalah. Ya. Insya Allah kita setengah 9 Jumat ini kita gabung dengan kelas Indralaya. Ya? Iya, baik Kak. Oke. Ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Saya Rio dari Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Oke, ya.